Yang pertama, identitas buku. Judul buku Komunikasi Kesehatan. Penulis, ada 3 penulis. Yang pertama, Dr. Kinkin Yuliati Subarsaputri, SOS MSI. Yang kedua, Dr. Neneng Siti Silvi Ambarwati, MSI Apoteker. Yang ketiga, Dr. Andi Hadianti, MA. Tahun penerbitan tahun 2021. Hak cipta. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi tanpa izin sah dari penerbit. Jumlah halaman 228 halaman. Bahasa yang digunakan ragam bahasa baku. Warna sampul buku warna hijau. Bagian yang kedua yaitu orientasi. Penulis yang pertama yaitu Dr. Kinkin Yuliati Subarsaputri, SOS MSI, lahir di Bandung 21 November 1973. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, dan S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran. Beliau saat ini memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dan jabatan struktural sebagai penata TK di Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, beliau bekerja sebagai dosen tetap di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Penulis yang kedua yaitu Dr. Neneng Siti Silvi Ambarwati, MSI Apoteker. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi di Institut Teknologi Bandung, S2 Farmasi di Universitas Indonesia, dan S3 Farmasi di Universitas Indonesia. Beliau saat ini memiliki jabatan fungsional sebagai seorang lektor kepala dan jabatan struktural sebagai penata di Universitas Negeri Jakarta. Penulis yang ketiga yaitu Dr. Andi Hadianto, MA, lahir di Surabaya 21 Oktober 1974. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Bahasa Arab di Universitas Negeri Jakarta, S2 Kajian Islam di UIN Jakarta, dan S3 Kajian Islam di UIN Jakarta. Beliau saat ini memiliki jabatan fungsional sebagai Kepala Lektor dan jabatan struktural sebagai penata di Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai dosen tetap di program studi pendidikan agama Islam. Dari ketiga penulis di atas, penulis yang pertama, Dr. Kinkin Yuliati Subarsaputri, SOS MSI, telah mengeluarkan cukup banyak buku, baik itu buku karangan maupun buku ajar. Bagian yang ketiga yaitu tafsiran isi. Buku ini memaparkan atau menyajikan materi sebanyak 6 materi. Berdasarkan judul buku yaitu Komunikasi Kesehatan, tentu materi yang disajikan merupakan dasar dari komunikasi kesehatan yang nantinya akan sangat berguna ketika akan mendapatkan mata kuliah komunikasi kesehatan yang bukan lagi dasar melainkan sudah menjadi lebih spesifik. Dari berbagai materi yang disajikan oleh ketiga penulis, dalam buku tersebut sangatlah bagus yang pada awal materi membahas tentang komunikasi dan pertumbuhannya, yang dimana ilmu komunikasi terlahir sebagai pengetahuan dan seni berbicara secara lisan, tatap muka, dalam konteks publik, di mana para penulis telah berhasil menemukan fakta-fakta tentang cara berkomunikasi dengan baik dan kesalahan-kesalahan dalam berkomunikasi, khususnya di bidang kesehatan. Dengan metodologi penelitian yang mendalam, para penulis dapat membuktikan bahwa komunikasi adalah dasar untuk kualitas kepemimpinan. Komunikasi juga memainkan peran penting dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pemikiran strategis, memperoleh pengetahuan teknis, dan menilai hasil. Buku ini juga menjawab pertanyaan tentang mengapa para tenaga kesehatan rentan terdapat banyak kesalahan dalam berkomunikasi, baik terhadap sesama rekam medis maupun kepada pasien yang ada. Buku ini juga menyajikan cara berkomunikasi dengan baik, yang dimana dijelaskan secara terperinci dan mudah dipahami. Serta pada materi terakhir, penulis yang menyajikan materi yang berjudul Masalah Komunikasi Kesehatan dan solusinya yang sangat penting juga bagi mahasiswa semester awal
untuk mengetahui apa saja masalah dalam komunikasi kesehatan dan apa solusi dari masalah tersebut. Bagian yang keempat yaitu evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini, seperti pada penyajian materi yang bagus dan tentunya sangat berguna bagi mahasiswa semester awal yang masih mempelajari atau memahami dasar komunikasi kesehatan. Dalam buku ini juga, materi diuraikan dengan sangat jelas dan rinci, mulai dari komunikasi dan pertumbuhannya, sampai pada masalah-masalah komunikasi kesehatan dan solusinya. Dalam buku tersebut terdapat juga kelemahan, di mana penjelasan materi yang sangat padat dan membuat pembaca merasa bosan dalam membaca buku tersebut. Tidak hanya itu, pada bagian penjelasan juga sangat minim gambar, sehingga tampaknya kelihatan sangat polos dan membosankan. Pada bagian materi buku ini juga masih kurang lengkap karena tidak disertai dengan kesimpulan pada tiap bab yang seharusnya ada agar pembaca juga lebih mudah untuk memahami materi pada setiap bab. Meskipun buku ini memiliki banyak keunggulan, jika dibandingkan dengan buku lain, masih banyak perbedaan, di mana saya ambil contoh buku pembanding dengan nama buku yang sama, yaitu buku komunikasi kesehatan yang ditulis oleh beberapa penulis. Buku tersebut berisi penjelasan yang singkat namun lebih mudah dipahami, di mana pada setiap bab juga sudah disertai dengan daftar pustaka per babnya. Hal tersebut dapat lebih meyakinkan pembaca bahwa materi yang ada diambil dari sumber yang kredibel dan bisa dipercaya. Bagian yang terakhir yaitu rangkuman. Secara keseluruhan, buku komunikasi kesehatan ini sangat direkomendasikan kepada mahasiswa, khususnya pada mahasiswa semester awal, karena buku ini sangat relevan dengan dasar-dasar berkomunikasi dengan baik. Dengan adanya buku tersebut, dapat mempermudah para mahasiswa untuk mengetahui inti dan cara berkomunikasi dengan baik itu dimulai dari mana.